Halo semuanya, salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Julius Kurniawan Kristianto di channel YouTube ini. Teman-teman, sudah lama sekali saya tidak berjumpa dengan kalian semua para penonton setia channel YouTube ini. Bagaimanakah kabar teman-teman? Dan saya yakin semuanya dalam kondisi sehat walafiat dan selalu diberkati oleh Tuhan kita. Jadi teman-teman, pada kesempatan yang indah ini saya sangat berbahagia sekali dikarenakan saya akan menghadirkan konten spesial untuk kalian semua para penonton setia channel YouTube ini. Dikarenakan saat ini saya berada di Kota Cepu, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, dan masih masuk di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara tercinta kita teman-teman. Dan saat ini saya akan menunjukkan aneka ragam lokomotif yang berada di area kawasan Perhutani Cepu teman-teman. Semuanya untuk kalian semua para penonton setia channel YouTube ini teman-teman. Dan teman-teman, seperti biasa saya akan membalik kamera ini dari kamera depan menuju ke kamera belakang agar kalian semua dapat menikmati indahnya pemandangan yang berada di kawasan Perhutani Kota Cepu ini. Semuanya untuk kalian semua para penonton setia channel YouTube ini. Oke teman-teman, pembalikan kamera dimulai dari sekarang. Dan saya akan memasuki kawasan Perhutani di Kota Cepu ini sesegera mungkin dan menunjukkan kepada kalian semua betapa luar biasanya lokomotif yang tersisa di sini beserta rangkaian gerbong yang sangat berperan penting pada masa kolonial Belanda dulu, dikarenakan di kawasan Perhutani ini dahulu dipakai untuk jasa angkutan kayu nomor 1 di dunia, yaitu produk kebanggaan Kabupaten Blora itu sendiri dan produk kebanggaan bangsa Indonesia sendiri sebagai bangsa tercinta kita teman-teman, yaitu kayu jati yang kualitasnya nomor 1 di dunia teman-teman. Inilah kawasan Perhutani Kota Cepu, dan terlihat di samping kanan kalian ini adalah rangkaian kereta kayu teman-teman. Jadi kayu-kayu itu diangkat dan didistribusikan ke seluruh pelosok Indonesia dengan menggunakan gerbong kereta api ini teman-teman. Wow, luar biasa sekali teman-teman. Pemandangan yang berada di sini, gerbongnya masih tersisa, dan saya akan menunjukkan kepada kalian semua dan sekaligus teman-teman akan mengajak kalian semua untuk mengeksplorasi bagian dari kantor Perhutani Cepu ini teman-teman. Dan teman-teman, bila kalian menonton video ini dan hendak berwisata menggunakan lokomotif tua ini, atau istilah bahasa Jawanya itu adalah sepur kluthuk teman-teman, Anda bisa datang ke kantor Perhutani Cepu ini. Nanti saya akan kasih link koordinat GPS-nya di deskripsi box teman-teman, agar kalian semua dapat mudah untuk menuju ke tempat ini dan berwisata bersama keluarga kalian masing-masing teman-teman. Dan teman-teman jangan khawatir teman-teman, bahwasanya di layanan kereta wisata ini itu di cover oleh asuransi teman-teman. Wah, ini di depan itu kan ada penjelasan singkat dari coveran asuransi. Jika meninggal dunia bukan karena kecelakaan itu di cover 3 juta rupiah dan seterusnya teman-teman. Anda bisa membaca itu, video ini kalian bisa pause dan kalian bisa membaca detail-detail coveran asuransi di layanan wisata lokomotif uap di Cepu ini teman-teman. Dan saya akan bertanya ke ibunya, Bu, misi ya Bu ya. Bu, untuk detail paket wisatanya di sini itu bagaimana Bu untuk detailnya Bu? Oh ini. Untuk karcis tanda masuknya itu 5.000 per orang ya? Iya. Untuk keretanya itu 50.000
per paket maksimum 6 orang ya Bu ya? Ya itu yang drensin. Oh drensin. Iya. Terus 150 itu yang tujuan Pusditbang. Iya. Per orang 15.000 Mas. Yang kereta Ruston 15.000 per orang, minimum 25 orang ya. Iya. Terus tiket prewedding 250.000 per paket. Nanti kalian bisa pause video ini teman-teman, dan sekaligus mempromosikan wisata sejarah yang sangat luar biasa di kalangan bangsa Indonesia. Sebagai bangsa tercinta kita teman-teman, kita harus dukung wisata ini supaya bisa mendidik anak tentang pentingnya menjaga cagar budaya bangsa dan tentang edukasi lokomotif, edukasi kereta api pada zaman dulu itu seperti ini. Jadi kita harus dukung, dan jangan lupa untuk datang di kantor Perhutani Cepu ini. Pemandangannya sangat memukau teman-teman. Oke Bu, makasih ya Bu ya. Dari Babat Bu, saya Bu. Saya Julius dari Babat. Enggak, saya sendiri Bu. Makasih ya Bu ya. Ya teman-teman, bagaimanakah sudah tahu kan paket wisatanya yang ada di Cepu Heritage Locomotive Tour ini teman-teman. Dan di depan kalian ini ada lokomotif produksi Ducro and Browns dari Amsterdam, Belanda teman-teman. Wah, lokomotifnya ini masih tersisa hingga saat ini nih, menunjukkan bahwasanya lokomotif ini dilestarikan agar bisa mengedukasi generasi penerus bangsa Indonesia tentang sejarah perkeretaapian yang ada di Indonesia teman-teman. Wow, luar biasa sekali. Dan bahan bakar dari lokomotif ini itu masih menggunakan kayu dan masih menggunakan air teman-teman sebagai bahan bakar utama dari lokomotif ini teman-teman. Dan di belakang lokomotif ini teman-teman itu ada gerbong pengangkat kayunya. Lah ini teman-teman, ini keretanya ini teman-teman. Ini kalau nggak salah pada tahun 2017 lalu teman-teman, lokomotif ini itu jadi thumbnailnya channel YouTuber terkenal di Indonesia khusus membahas kereta api, yaitu channelnya siapa teman-teman? Channelnya Om Maybi Prabowo. Luar biasa sekali. Saya sangat senang sekali bisa melihat gerbong yang menjadi thumbnailnya Om Maybi ini teman-teman. Ini kereta drensin ya Pak ya? Oh, wah luar biasa sekali. Kereta drensin ini. Oh bukan gerbong ini bisa jalan. Ini kereta drensin, ini bukan gerbong ini. Mohon maaf. Saya akan terus untuk menelusuri kawasan Perhutani ini dan menunjukkan kepada kalian semua koleksi dari kereta api kuno yang merupakan salah satu aset pendukung dari Heritage Train Locomotive Cepu Blora. Inilah aset pendukungnya teman-teman. Jadi di sini banyak terdapat gerbong-gerbong tua peninggalan dari masa kolonial Belanda, termasuk lokomotif juga, dan ada jalur kereta perhutaninya ini. Ini jalurnya ini lebarnya lebar standar Indonesia 1067 mm. Wow, luar biasa sekali. Ini ada
gerbong pengangkat kayu ini. Boginya masih ada, boginya. Roda-rodanya masih lengkap. Di situ ada gerbong ketel. Nah, di situ ada gerbong ketel yang digunakan untuk mengangkut cairan, bisa minyak, bisa air, bisa diangkut di gerbong ketel itu, teman-teman. Dan ini adalah gerbong penumpang untuk kereta wisata. Gerbong CGR2. Wow, luar biasa sekali. Masih tersisa hingga saat ini. Saya sangat senang dan berbahagia sekali bisa berada di Heritage Lokomotor Cepu ini, dikarenakan tahun ini adalah tahun spesial untuk saya. Makanya saya rela jauh-jauh dari Babat untuk menuju ke tempat ini dan mempersembahkan konten persembahan dari saya untuk kalian semua para penonton setia channel YouTube ini. Wow, luar biasa sekali. Nah, teman-teman, saya akan menunjukkan kepada kalian semua lokomotif apa itu yang berwarna hijau dan atasnya berwarna kuning itu, teman-teman. Lokomotif Ruston. Pabriknya Ruston Hornsby. Ini kemungkinan ini dari Inggris ini, buat teman-teman. Kemungkinan produk dari Inggris ini. Kalau melihat lokomotif Ruston ini menggunakan bahan bakar minyak, teman-teman. Karena lokomotif ini tuh berjenis lokomotif diesel, bukan lokomotif uap. Terlihat kan di sini itu ada kisi-kisi radiator dan sudah bisa dipastikan bahwa bahan bakar dari lokomotif Ruston ini adalah bahan bakar minyak, teman-teman. Dan perlu kalian ketahui juga, Kota Cepu ini adalah penghasil minyak bumi yang diakui oleh pasar internasional, dan Kota Cepu ini kita harus bangga bahwasanya di Kota Cepu ini masih masuk di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara tercinta kita, teman-teman. Wow, luar biasa sekali. Dan ini ada gerbong penumpang untuk kereta wisatanya. Yuk kita masuk dan melihat bagian dalam dari gerbong ini seperti apa. Wow, luar biasa sekali. Inilah bagian dalam dari gerbong penumpang kereta wisata yang berada di Cepu. Seperti ini, teman-teman. Bangkunya masih menggunakan kayu. Jadi dibuat klasik dan dibuat memorable tentang kondisi kereta api pada zaman dahulu kala, teman-teman. Di sini juga it is only for hour, but the memory of your thick plantation tour will last forever. Jadi artinya kalimat Inggris ini hanya 4 jam, tapi
memori dari perjalanan kereta api ini itu akan teringat sepanjang masa. Hanya 4 jam perjalanannya, tetapi bisa kita ingat sepanjang masa hingga ajal menjemput kita, teman-teman. Wow, luar biasa sekali di sini, teman-teman. Ini masih kayu kursinya, tetapi saya suka desain klasik seperti ini dan mengingatkan pada zaman dulu. Ini seperti inilah kondisi kereta api pada zaman dulu, masih menggunakan kayu bangku-bangkunya, dan sekalian kita bisa bernostalgia tentang bagaimana kondisi kereta api pada zaman dulu. Dan yang ini lubang-lubang ini, teman-teman, ini bukan lubang biliar, teman-teman, tetapi ini dibuat berlubang agar botol bisa dimasukkan di sini. Dan karena di sini tidak boleh merokok, maka lubang ini tidak boleh untuk digunakan sebagai asbak. Hanya digunakan untuk botol, gelas minum kita masing-masing, karena di sini ada perhatiannya, teman-teman. Ya, dilarang merokok dalam gerbong kereta, dan dilarang mengeluarkan anggota badan saat kereta berjalan, dilarang membawa senjata tajam, dilarang membawa atau mengkonsumsi minuman keras, narkoba, dan sejenisnya. Terima kasih. Oke, teman-teman, terima kasih Anda telah menonton video persembahan dari saya untuk kalian semua para penonton setia channel YouTube ini. Teman-teman, pesan dari saya untuk kalian semua para penonton setia channel YouTube ini, tetap terus lestarikan cagar budaya bangsa Indonesia ini agar nantinya dapat dinikmati oleh anak cucu kita sebagai generasi penerus bangsa Indonesia ini, teman-teman. Dan teman-teman, saya berpesan kepada kalian semua, jangan lupa untuk berkunjung di tempat wisata yang sangat legendaris di Kota Cepu ini, dan mari kita sama-sama untuk mendukung objek wisata di Kota Cepu ini agar nantinya objek wisata ini dapat bermanfaat bagi generasi penerus bangsa Indonesia dan dapat melayani edukasi anak-anak generasi muda Indonesia ini tentang sejarah kereta api di Indonesia, dan juga dapat mengedukasi lapisan masyarakat di Indonesia ini tentang betapa pentingnya sejarah kereta api di Indonesia ini, teman-teman. Saya Julius Kurniawan Krisyanto. Pada akhirnya mohon izin untuk undur diri di hadapan kalian semua. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.